Shalom, kembali lagi bersama kami dalam program Satu Teduh Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, kami sungguh mengucap syukur atas hari yang Kau beri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan kuduskan setiap kami. Ayakan kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami melewati renungan kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini pada renungan intim dengan Allah hari Selasa tanggal 14 Maret 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema iman, pengharapan, dan pengorbanan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membaca kitab Ulangan dari pasal 8 sampai dengan pasal yang ke-10. Nah, demikian saya akan membacakan bagi saudara pada hari ini yang mendasari perenungan kita dari Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, saudara, perenungan kita pada hari ini adalah kembali kita akan bersama dengan Tuhan dalam renungan intim dengan Allah yang akan memberikan pencerahan bagi kita semua tentang iman, pengharapan, dan pengorbanan. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan mendefinisikan iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memiliki iman kepada Yesus Kristus artinya memiliki kepercayaan yang sedemikian besar kepadanya sehingga kita mematuhi apapun yang Dia perintahkan. Iman adalah prinsip hidup kekristenan bagi pengikut Kristus. Berjalan dalam iman berarti mempercayai siapa Allah itu, apa yang dikatakannya, apa yang sudah dilakukannya, dan apa yang akan dilakukannya. Iman adalah inti kehidupan kita sebagai orang percaya dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Iman memiliki fungsi keberadaannya, yaitu sebagai pedoman hidup. Jika iman tidak kita berikan kepada Tuhan, maka manusia akan berada pada jalan yang tidak benar. Sehingga memang kita harus beriman kepada Tuhan Yesus sebagai pedoman hidup. Iman juga memiliki tujuan, yaitu sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, menjadi seperti Yesus Kristus, berpikir seperti Yesus, dan bertindak seperti Yesus. Orang percaya yang beriman akan hidup dengan takut akan Tuhan. Sedangkan arti pengharapan adalah merupakan salah satu dari 3 kebajikan teologi dalam tradisi Kristen. Harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya. Kebajikan ini berharap akan persatuan ilahi dan juga kebahagiaan abadi. Pengharapan adalah memohon sesuatu sehingga bisa terjadi. Alkitab mendefinisikan arti pengharapan sebagai suatu kepastian, tidak goyah dan aktif. Para nabi selalu berbicara tentang harapan yang teguh dan penuh pengharapan. Pengharapan adalah satu keinginan hati berdasarkan iman. Kadang Tuhan pakai kita untuk memenuhi harapan-harapan orang-orang yang berada di sekitar kita. Harapan akan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah positif yang dapat membawa kita ke hasil yang positif. Dengan berharap kita akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan strategi untuk mencapai kesuksesan dan meningkatkan peluang kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita dalam hidup kekristenan. Hidup berpengharapan adalah menjaga hidup yang optimis, mensyukuri setiap kejadian yang ada di dalam hidupnya dan yakin akan ada kebaikan yang hadir setelah penderitaan. Selanjutnya, arti dari pengorbanan adalah tindakan atau memberi hal yang sangat bernilai bagi kita kepada orang lain. Dan sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya. Pengorbanan adalah suatu tindakan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas, atau juga bisa diartikan sebagai kerelaan seseorang akan suatu hal yang biasanya ditunjukkan pada seseorang yang mempunyai tujuan atau makna dari tindakannya itu dalam bentuk pertolongan dan tidak berharap imbalan. Karena itu syarat utama dari pengorbanan adalah merelakan untuk memberi atau korbankan bagi orang lain. Pengorbanan diperlukan untuk mendapatkan yang diinginkan dengan tujuan mewujudkan cita-cita atau kerinduan akan sesuatu. Nah, saudara, refleksi kita pada hari ini adalah bangsa Israel terus-menerus diingatkan Tuhan untuk bertindak setia dalam melakukan perintah-perintahnya dan hidup bergantung kepada Allah. Bukan sebatas hanya agar mereka bisa hidup, tetapi juga agar mereka bisa beranak cucu, sehingga tanah perjanjian itu dapat dikuasai sepenuhnya. Melalui perjalanan yang amat panjang di padang gurun, Allah mengajar kepada bangsa Israel agar memahami bahwa mereka tidak bisa bergantung pada kekuatan alam atau kekuatan-kekuatan bangsa lain untuk hidup. Mereka harus berpegang pada janji Tuhan yang terus memelihara bangsa Israel meraih berkat yang besar, yaitu tanah perjanjian. Iman dan pengharapan inilah
yang selalu harus dipegang oleh umat Tuhan walaupun dengan pengorbanan. Demikian perenungan kita pada hari ini saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini yang memberikan kami pengertian tentang iman, pengertian tentang pengharapan akan Engkau, juga pengertian tentang pengorbanan untuk mendapatkan iman dan pengharapan itu, sehingga kami boleh senantiasa mensyukuri apa yang telah Engkau berikan bagi kami, dan penyertaan-Mu akan setiap ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.